1118051000077. Digitalisasi penyiaran merupakan terminologi untuk menjelaskan proses alih format media dari bentuk analog menjadi bentuk digital. Secara teknis, digitalisasi adalah proses perubahan segala bentuk informasi baik berupa angka, data, gambar, suara, data, dan gerak yang dikodakan dalam bentuk byte atau binary digit. Dalam praktiknya, digitalisasi menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan dan ketidakefisienan pada penyiaran analog. Proses teknologi dilakukan untuk mendapatkan efisiensi dan optimalisasi dalam berbagai hal, termasuk dalam teknologi penyiaran. Efisiensi dan optimalisasi yang paling nyata dalam penyiaran diantaranya adalah kanal siaran dan infrastruktur penyiaran, seperti menara pemancar, antena, dan saluran transmisi. Di sisi lain, karena format digital kaya akan transformasi data dalam waktu bersamaan, maka digitalisasi televisi dapat meningkatkan resolusi gambar dan suara yang lebih stabil, sehingga kualitas penerimaan oleh pemirsa akan lebih baik. Dengan kata lain, teknologi penyiaran berbasis digital menjanjikan tampilan gambar lebih bersih dan bersuara yang lebih jernih. Sejarah pertelevisian di Indonesia baru dimulai dari tahun 1961. Kala itu penyiaran masih dalam era analog. Hingga akhirnya Indonesia memasuki era tahun 2000-an dengan kualitas penyiaran yang lebih baik. Karena kemajuan teknologi yang kian canggih membuat penyiaran via satelit menjadi hal yang lumrah. Dunia penyiaran Indonesia pun memasuki era serba digital. Tak pelak perkembangan teknologi untuk penyiaran pun semakin berinovasi demi memenuhi kebutuhan siaran yang lebih efektif dan efisien. Pengaruh era digital dalam dunia industri penyiaran berdampak sangat baik. Terjangkaunya segala informasi dengan tingkat teknologi yang lebih tinggi diharapkan dapat mengedukasi masyarakat sehingga bijak dalam menyikapi era digital. Dampak positif dari digitalisasi tidak hanya dirasakan oleh dunia penyiaran, tapi juga berdampak positif pada ekonomi dan pendidikan. Menurut saya, era digital membawa berbagai dampak positif yang bisa kita gunakan sebaik-baik mungkin. Namun, era digital juga memiliki banyak dampak negatif, sehingga ini menjadi tantangan di era digital seperti saat ini. Berbagai tantangan era digital yang memasuki berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan teknologi informasi. Perubahan yang paling terasa adalah dalam media massa. Media massa konvensional yang dulu menjadi bacaan sekaligus sumber hidup banyak orang sudah tergantikan oleh media online, di mana pemesanan barang, kebutuhan konsumsi, dan alat transportasi sudah berada dalam genggaman. Sejak beberapa tahun belakangan, dunia penyiaran juga mulai terancam oleh teknologi digital. Siaran televisi kurang diminati oleh generasi milenial karena konten-konten hiburan dan berbagai jenis informasi sudah bisa dilihat melalui telepon genggam kapan saja dan di mana saja. Karenanya, era digital menurut saya memiliki dua sisi yang berlawanan. Negatifnya, era digital telah menghabiskan bisnis lama yang dijalankan secara konvensional, sedangkan positifnya, era ini membuka peluang kepada siapapun untuk bisa berperan lebih banyak. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.